kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Di pagi hari ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami masih boleh ada sampai di hari ini di 1 Desember tahun 2024. Kami percaya semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami ada bersekutu mau memuji, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Kami siap memuji dan mengagungkan Engkau dengan penuh sukacita kepadamu. Kami mulaikan ibadah di pagi hari ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang membawakan kegirangan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dia baik, sungguh baik. Haleluya.
kasih Bapa di sorga, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kerinduan kami ada bersama denganmu Tuhan, karena hanya dekat denganmu Tuhan ada kedamaian. Hanya bersama denganmu Tuhan kami merasa ketenangan. Haleluya, hanya dekat Allahku.
bersekutu denganmu Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan, indah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau, berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mendengar dengan baik dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kau pakai dia dengan heran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita sorakkan dulu salam kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini tanggal pertama bulan terakhir di tahun 2024. Berarti kita sudah masuk di bulan Natal. Tapi kalender gereja biasanya menyebut minggu-minggu ini disebut sebagai Minggu Advent. Artinya minggu penantian kedatangan. Jadi intinya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan dalam arti sejarah, berarti kedatangan Yesus yang pertama, yang kelahirannya disebut sebagai hari Natal. Tapi kalau kedatangan kita artikan secara masa depan, maka kita sedang pada tahap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang jauh lebih penting. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali menentukan hasil akhir kita dari seluruh perjalanan iman di bumi ini. Kita bisa menjadi rombongan domba, kata Yesus, atau kita menjadi rombongan kambing yang tidak akan mendapat apa-apa. Nah, itu yang firman Tuhan katakan. Jadi mari kita memanfaatkan waktu hidup yang masih diberi pada masa penantian kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kehidupan seorang anak Tuhan bagaikan seekor domba. Domba itu nggak suka nanduk-nanduk, kalau kambing itu nanduk-nanduk. Tapi kalau orang mau jadi kambing ya silahkan, tukang tanduk. Tapi Yesus katakan, domba kamu di sebelah sini, kambing kamu di sebelah sini. Domba akan mendapat sesuatu, kambing tidak mendapatkan sesuatu.
kambing justru akan menuju pada satu kehidupan yang susah senantiasa. Jadi mari kita pergunakan waktu hidup kita untuk mempersiapkan diri berkenan, makin hari makin dewasa, kudus di hadapan Tuhan. Karena memang ini masa kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang banyak gangguan untuk menjadi benar, hidup kudus, hidup berkenan itu terlalu banyak gangguan. Karena kita masih hidup di dalam daging, dalam keinginan-keinginan, dalam keinginan mata. Ini yang selalu mengganggu. Kita sudah berada ingin di jalan yang benar, jalan yang kudus, tapi keinginan mata kita mengganggu sehingga rusak. Yang sudah kita mulai dengan kekudusan, orang itu rusak lagi, cacat lagi. Karena keinginan daging, keinginan mata, apa yang kita lihat menimbulkan keinginan, nafsu tumbuh. Jadi memang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena mustahil kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, kalau hanya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita perlu kekuatan Tuhan yang dikaruniakan dalam Roh Kudus-Nya. Nah, saya rasa ini awal saya mengawali khotbah-khotbah di bulan Desember. Namun demikian untuk pagi ini saya masih punya sisa untuk mengkhotbahkan Injil Matius pasal 14. Karena minggu lalu saya ada di luar kota, sehingga saya tidak bisa melanjutkan khotbah dari Injil Matius pasal 14. Kita buka dulu Injil Matius pasal 14. Ayat 15 sampai 21. Sebagai berikut. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Khotbah terakhir dari ayat ini, saya sudah berada di langkah ketiga dari yang dilakukan Yesus sebelum mujizat terjadi, memberi makan dengan puas dan kenyang
bahkan sisa begitu banyak. Padahal pada awalnya stok persediaan roti dan ikan hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. 3 langkah yang sudah saya singgung semuanya. Pertama adalah kita diajar oleh Yesus untuk selalu bisa menerima segala keadaan, segala apa yang kita miliki dengan apa adanya, dengan rasa menerima lega, bahkan dengan rasa syukur. Yang pertama, jadi tidak ada nampak nada-nada komplain, nada-nada emosi, nada-nada marah, nada-nada ngomel, ketika Yesus cuma disodorkan oleh murid-murid, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Respon Yesus dengan lembut, dengan tenang, dengan rasa bahagia, berkata, bawalah kemari kepadaku. Itu yang pertama diajarkan Yesus. Jadi kita juga belajar hal ini. Ketika kita diperhadapkan pada sesuatu dan kita membutuhkan solusi dari sesuatu itu, bahkan solusi itu bersifat di luar nalar logika, maka pertama kita harus menenangkan hati, perasaan-perasaan tidak puas, perasaan-perasaan maunya marah. Mengapa sih cuma begini? Kenapa sih cuma begini? Kenapa cuma sama ini? Kenapa harus begini terus? Kok kayak orang lain itu yang enak-enak, saya kok cuma begini, saya kok cuma seperti ini. Kita belajar di situ menenangkan diri, seperti Yesus, bawalah kemari kepadaku. Begitu tenang, begitu sejuk, begitu damai, begitu menerima, begitu bahagia menghadapi keadaan yang tidak cukup. Itu kan pertama yang diajarkan Yesus. Lalu setelah kedua, langkah kedua, Yesus mengajar kita setelah menerima apa adanya yang ada, yang cuma sedikit itu, yang secara logika tidak akan mencukupi 5 roti kok untuk ribuan orang. Tidak masuk akal itu. Tapi Yesus mengajar kita belajar menerima yang tidak masuk akal itu. Dengan tenang. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dia mencoba mengatur bagaimana memanage yang sedikit itu bisa cukup. Ya. Dia kemudian mencoba mengajar kita bagaimana memanfaatkan yang tidak cukup itu menjadi cukup. Dia mengajarkan kita untuk mengelola yang tidak memuaskan ini, berubah menjadi sesuatu yang memuaskan. Dia mengajar kita untuk bisa ngatur, bisa mengelola, bisa memanfaatkan. Yang dilakukan sesuai ayat-ayat itu adalah setelah roti diterima, ikan di tangannya, dia lihat, wah banyak sekali ini. Mulai dia mengatur, coba kalian duduk. Duduk yang rapi, supaya mudah saya ketahui berapa jumlah kalian sesungguhnya. Duduk, dan duduknya jangan asal duduk, berkelompok-kelompok, sana 50,
sana 100. Tiap kelompok 50, tiap kelompok 100. Terus. Nah, dari kelompok itu dihitung, yang 50 ada sekian kelompok, yang 100 ada sekian kelompok. Jelas ribuan, 5.000 itu hanya laki-laki, belum masuk perempuan. Itu yang kedua. Jadi saudara juga jangan suka ceroboh memanfaatkan yang sedikit. Saudara harus mempergunakan akal budi. Harus mempergunakan cara-cara bagaimana memanfaatkan yang tidak cukup, yang sedikit, yang tidak memuaskan ini, yang gak masuk logika ini, bisa berubah menjadi cukup, memuaskan, menyenangkan hasilnya. Belajar pakai akal budi. Piye carane ngecake sing sithik iki ngecake piye gitu loh. Bagaimana yang sedikit itu saya manfaatkan. Bagaimana yang sedikit itu saya kelola sedemikian rupa supaya mencukupi yang tidak cukup itu menjadi cukup. Itu bisa dilakukan kalau hati orang tenang, pikiran tenang. Tapi kalau hatimu kacau, pikiranmu kacau, tidak bisa mengatur sedemikian rupa, tidak bisa. Itu hanya orang yang bisa menentrapkan hatinya, pikirannya terhadap sesuatu yang tidak memuaskan. Ini yang diajarkan Yesus. Jadi segala bentuk emosi itu harus diredakan, dikalahkan. Menghadapi sesuatu kalau cuma dengan emosi tidak ada jalan keluar. Kecuali jalan keluar yang ngawur-ngawur, itu kalau dengan emosi. Itu harus dengan rasa tenang. Pikiran tenang, akan muncul akal budi yang jernih bagaimana saya melakukan yang sedikit menjadi cukup. Itu yang kedua, pergunakan ini akal budi. Jangan pergunakan emosi, pergunakan ini. Kalau pakai emosi tambah bingung, saudara. Contohnya orang yang sudah gugup karena dapurnya kebakaran, gugup. Karena gugup, dia mau ngangkat bayinya di gendongan. Karena gugup yang digendong guling. Karena ada kasus-kasus gitu. Ini ada kebakaran di rumahnya. Gugup, bingung. Dia ingin mengambil bayinya diselamatkan. Karena bingung, bukan bayi yang diambil, gulingnya dibawa lari keluar. Karena bingung, penuh emosi, tidak tenang. Tapi kalau dia tenang menghadapi itu, dilihat jelas, oh ini guling, ini bayi yang dianggap selamat. Itu kan contoh-contoh kasus sederhana yang bisa terjadi. Orang menyikapi sesuatu dengan emosi, dengan kemerungsung, dengan gendandapan, tidak ada juntrungannya, itu bisa salah langkah. Belajar tenang melihat sesuatu yang tidak memuaskan itu. Jangan cuma ngikuti maunya sendiri, ngambul-ngambul, membuat kacau balau semua. Tenang. Keluar ini jernih kalau orang tenang itu. Pikir yang matang. Bukan pikir karena emosimu. Pikir yang matang. Melihat sesuatu itu. Faktornya, latarnya, aspeknya apa. Tenang.
Jangan bingung saja, emosi. Udah emosi, kata-kata keluar seenak perutnya. Tindakan salah. Yang kedua, dia mengajar kita bagaimana mengelola yang tidak cukup. Bagaimana mengelola dengan tenang, dengan bijak, dengan akal budi. Di tangannya tidak cukup 5 roti, 2 ikan, tidak cukup. Yang makan ribuan. Coba kalau cuma emosi bingung, mau dijual berapa gedenya gimana? Karena penuh dengan kebingungan, tapi Yesus mengajari tenang, bawalah kemari kepada sejuk, tenang, berjalan hikmatnya, suruh duduk, duduk pun jangan sembarangan. Yang mudah dihitung, bikin kelompok 50 ya, kamu sana 50 ada berapa, kelompok 100 ada berapa. Oke, terus sekarang dihitung, yang 100 ada berapa kelompok. Oh, sudah semua, berarti laki-laki saja 5.000. Perempuannya belum dihitung. Selesai tahap kedua. Selesai. Masuklah tahap langkah ketiga. Apa? Ini yang 2 minggu lalu. Dia juga tidak buru-buru. Setelah ini mendapat jawaban, oh 5.000 laki-laki. Belum perempuan anak, berarti ini bisa-bisa 8.000 yang butuh makan. Sudah ketemu secara logika sudah. Sudah ketemu secara metode, sudah ketemu. Tapi Yesus tidak buru-buru. Seolah sudah paling benar. Jawaban logika seolah yang paling benar. Yesus tidak buru-buru. Yesus tidak menganggap kalau solusi itu sudah ketemu karena akal budi, dia tidak buru-buru bertindak. Ada satu tahap lagi yang diajarkan pada kita. Apakah itu? Ayat 19, mari kita baca lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ini yang kedua ya. Yang ketiga sekarang ini. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya para murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Tuh, yang ketiga. Sebelum roti itu dicuil, lalu dibagikan pada murid, ada satu tahap yang dilakukan. Apa? Mengangkat roti itu ke atas, ke langit. Mengucap berkat. Kita tentu ingat, kalau saya membaca firman Tuhan saat perjamuan kudus, ayat itu sering saya baca kalau mengawali perjamuan kudus. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, membagikannya, lalu berkata, inilah tubuhku, makanlah. Berarti bagi Yesus, mengangkat sesuatu ke langit dan mengucap berkat, itu sesuatu yang selalu dilakukan.
sebelum mengambil tindakan. Anda baca saja Markus 14, Matius 26, baca. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dibagikannya, lalu berkata, inilah tubuhku, makanlah. Berarti soal menengadah ke langit, mengucap berkat, itu sesuatu yang sering dilakukan Yesus sebelum mengeksekusi sesuatu. Ini penting sekali. Ini betul-betul pesan yang lebih rohani. Yang kedua, pesan logika, akal budi. Tapi dia berkata, belum cukup. Aku sudah dapat solusi dengan akal budi, tapi belum cukup. Sebelum semua itu diangkat ke atas kepada Bapaknya, lalu diberkati. Yang ketiga, ini yang paling penting, kelibatan Allah Bapa sebelum eksekusi dilakukan. Tapi kalau orang terburu-buru, mana sempat menghampiri Bapa. Kalau orang terburu-buru, orang gendandapan, orang kemerungsung, mana sempat dia mau menyerahkan sesuatu pada Bapa. Coba saja, kalau saudara kemerungsung, kesusu, emosional, gendandapan, gak akan sempat saudara menandakan, gak akan sempat. Gak akan. Coba. Itu hanya orang yang bisa menenteramkan hatinya tenang. Sebelum eksekusi tindakan-tindakan dilakukan, ditengadahkan ke langit. Kuasa Bapaknya dihadirkan. Ini mujizat besar. Bayangkan 5 roti 2 ekor ikan kok mengenyangkan ribuan. Ekonom manapun gak akan bisa mengerjakannya. Saudara mau mengeksekusi apa? Mau melakukan tindakan apa? Keputusan apa mau saudara lakukan? Serahkan dulu pada Tuhan sebelum engkau ambil eksekusinya. Saudara mau lakukan perkara apa? Serahkan dulu sama Tuhan semua. Diangkat ke langit. Ucapkan berkat. Setelah itu baru dipecah-pecahkan. Ya, eksekusinya ini. Setelah diangkat ke atas, diberkati roti yang sedikit itu. Baru eksekusinya, dipecah-pecahkannya, lalu diberikan pada murid-muridnya, murid-muridnya membagikan pada orang banyak. Ini finalnya, yang menentukan penyerahan kita kepada Tuhan. Sebelum langkah-langkah eksekusi diambilkan. Makanya jangan cuma kemerungsung orang itu. Harus buat tenang pikiran. Walaupun ini gak mungkin. Ribuan kok cuma 5, gak mungkin. Tapi belajar menenangkan diri. Kalau udah tenang, ini jalan. Oh, ngene carane. Ngene, begini cara, begini. Udah ketemu, oke, tapi belum dieksekusi. Sebelum diangkat ke atas. Segala sesuatu, saudara angkat dulu kepada Bapa di sorga. Segala sesuatu yang sudah anggap ini yang paling tepat, paling benar, angkat dulu pada Bapa.
Izinkan dia berkarya dengan maha kuasanya. Serahkan dulu pada Tuhan seluruh eksekusi yang akan kita lakukan. Sekali salah, akibatnya panjang. Supaya tidak salah, serahkan dulu pada minta keterlibatan Bapa dalam eksekusi kita. Coba kita baca Amsal 16. Ada nasihat yang bagus. Amsal 16 ayat 3. Firman Tuhan yang bagus ayat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan dulu tindakan-tindakanmu pada Tuhan, putusan-putusan, eksekusimu. Hasilnya apa? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Bagus sekali. Serahkanlah perbuatanmu. Serahkan dulu. Kita izinkan keterlibatan Bapa dalam tindakan-tindakan eksekusi kita. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini hanya orang yang tenang bisa melakukan dan percaya. Kalau orang nggak tenang dan tidak percaya, tidak mungkin ini dilakukan. Ini langkah ketiga yang dilakukan Yesus sebelum dia mengeksekusi. Roti dipecah-pecah, dibagikan. Diangkat dulu ke langit ke atas dan diucapkan berkat. Terima kasih Bapa. Memang cuma sedikit tidak cukup. Tapi Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang sedikit. Serahkan dulu perbuatanmu, saudara. Banyak yang lagi stres karena serba seret, macet. Sudah bisa menenangkan dirimu belum? Sudah bisa ngerem emosimu, rasa tidak puasmu belum? Kendalikan itu. Yaitu ciptakan hikmat. Bagaimana mengelola yang tidak memuaskan ini? Setelah menemukan jalan secara logikamu, secara akal budimu, jangan buru-buru juga, angkat dulu ke atas. Serahkan perbuatanmu dulu pada Tuhan. Firman Tuhan jelas. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan melakukan segala rencanamu. Jangan buru-buru. Saya nggak puas, saya akan begini. Saya nggak puas di sini, saya akan pindah ke sana. Jangan buru-buru. Tindakanmu itu ke arah to be better atau to be worse. Kadang-kadang kita tidak puas ini, mencolot sana. Nanti sana lebih nggak puas, mencolot lagi. Akhirnya jadi tukang colot-colotan. Serahkan dulu perbuatanmu.
Kalau orang tukang mencolot, tidak puas ini, tinggalkan. Berarti kita nggak pernah belajar setia. Kita tidak pernah belajar menjadi orang yang bertahan menghadapi sebuah situasi. Situasi itu dinamis. Hari ini baik, besok bisa tidak baik. Nah, kalau setiap tidak baik kita mencolot, berarti kan kita tidak pernah belajar jadi orang setia, orang tahan, orang tabah. Padahal dimanapun itu tidak ada yang stabil, konstan, tidak ada. Anda di sini ada jatuh bangunnya, ada turun naiknya. Anda pindah sana bukan berarti stabil. Kalau sana baik, senang, tidak akan ada. Di surga nanti stabil. Kalau di dunia tetap dinamis. Waktu saat ini, sana baik, sini enggak, saya mencolot. Karena saya baik. Bulan depan udah enggak baik. Bulan berikutnya baik lagi. Sama. Dan ya siapa yang bertahan? Ya orang yang setia. Kesetiaan kita menentukan. Apa sajalah dibutuhkan kesetiaan, apa saja. Sudah jadi pegawai negeri, kalau nggak setia aja akan out. Semua itu dibutuhkan kesetiaan, ketabahan. Karena apa? Selalu ada up and down dalam segala situasi. Jadi sebelum mengeksekusi, mencolot sana, tinggalkan sana, tinggalkan sini. Serahkan dulu pada Bapa. Serahkanlah kepada Tuhan segala perbuatanmu. Nanti Dia melakukan rencanamu dan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik kalau Tuhan yang melakukan. Jadi semua itu diangkat dulu pada Tuhan. Satu ketika saya ditawari oleh gembala saya, Yos, di Kalimantan dibutuhkan 20 pendeta muda. Sidang baru, 20 pendeta muda. Saya tanya kamu punya kerinduan? Saya pengerja. Wah, saya bergejolak juga itu. Ditantang saya itu. Jawab saya apa? Om, kasih waktu saya 3 hari. Saya baru jawab. Saya mau doa puasa. Doa puasa saya. Ini gak buru-buru nolak, gak buru-buru nerima. Kasih waktu saya 3 hari. Saya mau doa puasa. Doa puasa saya 3 hari. Saya letakkan dalam tangan Tuhan semua hal ini. Tuhan, apa kehendak? Tentramkan hati saya, pikiran saya. Kalau kehendak-Mu. Supaya saya buat putusan, ya siap. Kalau enggak tentram, bingung, masih pertimbangan, saya enggak berani ambil keputusan. Tentramkan hati. Selesai doa puasa 3 hari 3 malam, saya menghadap gembala saya. Om, saya siap. Siap. Ya, siap. Ya sudah, minggu besok perpisahan di gereja. Minggu. Kirimlah saya ke Kalimantan Timur yang sering saya saksikan. 3 bulan di kota Balikpapan. Karena menjelang Natal, saya ikut sibuk Natalnya. Setelah selesai Natal, ketua MD di sana. Bro, sudah selesai kesibukan Natal. Siap? Siap? Saya buat surat tugas.
dalam minggu ini berangkat ke Muara Badak. Saya nggak tahu Muara Badak itu petanya kayak apa, nggak ngerti di mana. Siap? Mau bilang nggak siap, udah terlanjur di situ. Langsung buat surat tugas. Bro, besok diantar bendahara MD berangkat. Diantar saya oleh bendahara MD ke daerah yang namanya Muara Badak. Ketemu satu keluarga, rumah sederhana. Karena memang rumahnya sederhana semua, tidak ada rumah bagus. Dari seng, ini juga bekas-bekas triplek, bekas dinding-dindingnya. Semua ke sana. Bendahara memperkenalkan saya. Ini bro, pendeta muda yang akan merintis di daerah ini. Jadi bro tolong terima dia kalau nanti dia ke sini sendiri. Oh siap om, siap. 2 hari kami di sana pulang Balikpapan. Sampai Balikpapan saya kena malaria. Buang. 2 bulan saya istirahat di Balikpapan. Aduh. Setelah sekitar 2 bulan menjelang Paskah, majelis saya, sudah siap bro? Sudah lebih baik, oh berangkat lagi. Begitu saya pergi ke sana sendiri, apa yang terjadi? Rumah orang itu sudah digembok, saudara. Tutup. Karena orang ini sudah pulang ke Manado, orang Manado ini. Tetangganya bilang, Om, udah pulang Manado, Om. Ya, ini yang menjadi satu-satunya jemaat yang dipercaya untuk nampung saya. Rumahnya digembok. Wah, saya termenung. Udah, sekitar jam 5:30 dan menjelang gelap. Ya kan listrik nggak ada, saudara. Kampung itu. Saya mau nangis, saya malu. Dari sini. Tiba-tiba datang orang laki. Pakai sepatu boot. Rupanya karyawan dari perusahaan Hapco. Hapco itu perusahaan Amerika yang kerjasama dengan Pertamina menggali sumur gas. Muara Badak itu daerah sumurnya gas. Lalu dari sumur gas Muara Badak dikirim ke Bontang, tempatnya Pak Sabam, untuk diolah menjadi cairan, gas cair, diekspor. Pak Pendeta ya? Pak Pendeta ya? Pak Pendeta ya? Iya Pak. Kalau mau tidur di rumah saya kosong. Ada kamar kecil di depan, cuma nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada WC. Mau Pak? Ya daripada keleleran, mau. Langsung dibawa. Kamar kecil. Ya 3x2 lah kali. Nggak ada listrik, nggak ada ledeng, nggak ada air, nggak ada WC. Pak Pendeta kalau mandi sana 300 meter ada pancuran. Oh ya Pak. Kalau buang air, terserah Pak Pendeta. Buang air semua. Ya, hari pertama, hari kedua penuh pergumulan. Berikutnya saya lewati. Panjang lagi saudara, nanti lain kali dilanjutkan. Nah itulah pergumulan. Jadi begitu saya ditantang, siap 20 pendeta. Saudara tahu yang dicari 20 pendeta muda, yang datang cuma 1 dan satu-satunya itu saya. Alah, nek ngono aku ora gelem. Satu. Ya sudahlah, semua sudah diatur Tuhan. Saya melangkah sudah dengan doa puasa. Penghiburan saya apa di sana, saudara? Jemaat belum ada.
ibadah belum punya. Ada dua hal penghiburan saya. Satu, saya sering diundang persekutuannya Pak Sabam di Bontang. Itu penghiburan. Nah kalau sudah ke Bontang, itu makannya berkelimpahan. Mau es krim berapa, itu juga ada. Perusahaan asing ya, Hapko. Saya kadang-kadang diajak makan sama pegawai situ, makan di perusahaan. Jadi kayak model prasmanan, ambil apa, bebas. Kalau pulang saya kasih masuk neraka lagi. Kalau diundang kayak masuk surga. Itu penghiburan pertama. Penghiburan kedua, saudara, saya melihat mujizat. Ada orang mau pergi ke pancuran mandi hanya dengan anduk, liputan anduk sama nyangking ember kecil isi odol, sikat gigi, sabun. Lewat depan rumah saya itu, dia berarti lebih jauh, saya 300 meter ke pancuran, dia mungkin 600 meter untuk mandi itu. Dia mampir ke saya, pakai anduk, tanpa baju atas, laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan antara medeni dan nyenengi. Dia pergi ke rumah saya, kan ada tangga, itu rumahnya kan tinggi-tinggi, kolongnya itu bisa untuk berdiri itu, kolong rumah itu. Makanya sering ada babi di bawah kolong itu, babi hutan. Pak Pendeta ya? Saya nggak pernah ketemu, bukan jemaat. Siapa? Pak Pendeta, Pak, ada dia Pak. Ini Pak, tak, semua pergi aja dia, pergi mandi. Saya amplop, lah tebal banget isinya. Nggak pernah saya layani, malah ngamplopi. Kalau yang saya layani ngamplopi itu bagus. Ini nggak saya layani, ngamplopi. Pergilah dia. Astaga Tuhan, boyong bendino ngene iki Gusti. Yang jelas tidak tiap hari, tetapi mungkin antara 2-3 kali. Selama saya di sana 1 tahun lebih, orang ini 2-3 kali. Ya cuma gitu, tidak pernah ke gereja. Oh, saya nggak tahu, bukan jemaat, Pak Pendeta ya. Ya 2 penghiburan itu. Oke lah, saudara, lain kali lagi. Saya kembali ke khotbah ini. Jadi sebelum mengeksekusi sesuatu, serahkanlah dulu pada Tuhan. Pasti nggak salah. Panjang kesaksian saya ini, saudara. Saya bisa bayar kuliah di Jogja ini karena Kalimantan. Terus terang. Orang yang pernah saya baptis di Kalimantan. Coba, kalau saya nggak sempat ke Kalimantan, saya mungkin mau kuliah apa, nggak ada pun juga. Semua itu Tuhan persiapkan. Seorang yang saya baptis di sana, dia mengingat saya, kirim besok, saya bisa daftar 2 kampus, Duta Wacana dan UGM. Semua buah Kalimantan. Jadi saya pikir, Tuhan tidak pernah salah. Saya bisa kuliah di Jogja seperti ini. Buah pelayanan di Kalimantan. Kalau saya pengerja di sana, Bandung enak-enak, nggak tahu ceritanya. Di Jogja yang tidak ada niat menjadi gembala, membuka gereja, justru sekarang, sudah lihat saya gembala udah 30 tahun di sini. Tak ada dalam pikiran. Semua terjadi sedemikian rupa. Jadi, alangkah baiknya kita renungkan tahap langkah ketiga yang Yesus lakukan.
sebelum mengeksekusi sesuatu, walaupun sesuatu sudah ada dalam analisa, logika, kesimpulan akal budi, serahkan dulu sama Tuhan. Libatkan Tuhan, pasti tidak akan pernah salah. Saya kasih satu ayat lagi, saudara. Masih ada sekian menit. Satu ayat lagi. Segala sesuatu serahkan dulu sama Tuhan. Lakukan sama Tuhan. Saudara tidak dikecewakan. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu apapun yang kamu lakukan dengan perkataan, ya, dengan bicara, saudara ingin bicara hal penting kepada siapa, bawa dulu sama Tuhan. Wah, saya mau wawancara di kantor. Wah, saya mau bimbingan skripsi di kampus. Anda wawancara, serahkan dulu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, eksekusi perbuatan, lakukanlah semuanya itu. Lakukan, bukan dengan kekuatanmu sendiri, bukan dengan logikamu sendiri, tapi lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Libatkan Allah dalam Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berdoa jangan lupa dalam nama Yesus diakhiri ya. Jangan langsung amin. Minta amin. Jangan. Tutup dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Permintaanmu dalam nama Yesus. Dengar tadi ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, doa-doamu dengan perkataan, atau perbuatan, langkahmu, tindakanmu, lakukanlah semuanya itu, perbuatlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Jelas apa saja yang sudah lakukan dengan perkataan, mau wawancara, mau tanya jawab, mau konsultasi, mau bimbingan A, bimbingan B, serahkan dulu sama Tuhan. Apa yang kau perbuat? Kau berdoa, akhiri doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan minta amin. Anda minta dalam nama siapa? Berkati jalan kami, berkati pabrik kami, berkati usaha kami. Amin. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kami bersyukur. Amin. Lakukan 3 tahap ini. Setelah 3 tahap dilakukan, baru Yesus mengeksekusi roti yang di tangannya, dicuil-cuil, dipecah-pecah, dibagikan pada murid. Murid membagikan pada orang banyak. Setelah makan, sisanya 12 mujizat terjadi. 3 tahap, ingat saudara. Kalau saudara ingin mengubah situasimu dari tidak nyaman menjadi nyaman, pertama, terima sesuatu dengan tenang dan percaya. Yesus pernah menegur orang Israel, kamu tuh sebenarnya rahasianya gampang Israel. Kamu selalu dalam masalah, gampang rahasiamu. Apa itu?
bersikap tenang dan percaya. Tapi kamu malas. Baca Yesaya. Orang Israel ditegur Tuhan. Banyak masalah, teriak Tuhan, teriak Tuhan. Gampang sebenarnya caramu itu. Tinggal tenang dan percaya. Tapi kamu malas. Untuk tenang dan percaya saja malas. Maunya menuntut Tuhan tolong, menuntut Tuhan berkat. Tuhan tegur orang Israel. Jangan sampai kita yang ditegur ya. Tukang teriak. Tidak belajar tenang, tidak belajar percaya. 3 tahap. Ingat saudara. Yesus mengubah yang tidak cukup menjadi cukup. Yang sedikit menjadi banyak. Yang tidak ada menjadi ada. Yang lapar menjadi kenyang, yang tidak puas menjadi puas. Kita sudah tahu, mari penuhi hidupmu dengan rasa syukur. Saudara punya apa, sedikit banyak, punya masalah apa, belajar tenang, percaya, bersyukur, bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama. Kita nyanyi-nyanyi Tuhan. Refrennya, ku bersyukur kepadamu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Hidup
tidak pernah salah merancang jalan dan kehidupan kami. Ajar kami berserah, percaya, sanggup menenteramkan hati dan pikiran, melihat dan mengalami situasi yang tidak nyaman, yang tidak sesuai keharapan dan keinginan. Ajar kami tenang, namun tetap percaya Allah sanggup mengubah segala-galanya. Ulurkan tanganmu atas setiap kami yang bisa bersyukur pagi ini, padahal sedang mengalami sesuatu yang tidak menggembirakan. Kau tahu hati jemaat, lihat yang bersyukur, yang belajar tenang dan percaya. Lihat, Engkau melakukan yang melebihi dari rancangan mereka. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan segala rancangan dilakukan yang terbaik. Jadilah itu seperti kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Diberkatilah semua orang yang percaya dan melakukan itu. Haleluya. Mari yang percaya katakan. Jangan duduk, saudara. Saudara, ada berita duka cita. Ibunda dari Ibu Tafib yang biasa duduk di belakang, kadang-kadang datang sore, juga datang hari Jumat dalam ibadah PA. Hari Rabu lalu sudah dipanggil Tuhan, dan hari Kamis dimakamkan di daerah apa itu, saya agak lupa namanya, di daerah Sleman. Ya, kita semua turut berduka. Tuhan menghibur keluarga Mbak Tafib, dan kami hanya bisa kirim utusan karena beritanya juga terlambat diberikan pada kita. Kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Is. Rupanya Ibu Is ini hari Rabu masuk ICCU karena masalah jantung. Namun sekarang oleh kemurahan Tuhan sudah keluar dari ICCU, ada di daerah Bangsal, Bethesda, Plamboyan 8. Jadi ibu-ibu kalau ingin kunjungan berdoa, ada di Plamboyan 8, Rumah Sakit Bethesda, Ibu Is. Ya, kita berdoa semoga semakin lebih baik. Tuhan memberkati ibu ini. Ibadah sore nanti seperti biasa, pukul 17, kegiatan rutin masih berjalan seperti biasa. Natal remaja hari Jumat Sabtu tanggal 6-7 di Wisma Duta Wacana Kaliurang. Natal sekolah minggu depan tanggal 8 di gereja. Dan saya mengingatkan amplop dana Natal kalau sudah saudara doakan dan sudah diisi karena sudah diberkati, boleh kembalikan, masukkan ke dalam peti sana atau diserahkan pada Bapak Ibu Unggul. Serahkan, atau yang mau lewat rekening juga baik, kirim ke Bapak Ibu Unggul. Amplop dana Natal ya. Kita sudah ada di bulan Desember, karena itu cuma satu-satunya cara kita setiap tahun menghimpun dana, tidak ada cara lain. Kalau basar-basar itu untuk komisi ya, hari ini ada basar komisi remaja, minggu lalu pemuda, itu untuk komisi dananya. Dan untuk Natal umum, satu-satunya cara dari tahun ke tahun sampai tahun ini, hanya menyediakan amplop Natal warna merah, jemaat dipersilakan ambil, mengisi, dan mengembalikan. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Cukup atau tidak cukup, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu lalu saya tidak di tempat, karena saya ada di Pekanbaru. Dan terima kasih atas doa-doa saudara semua.
Demikian saudara, mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah dalam doa. Engkau telah melawat kami dan Engkau telah memuaskan kami dengan nasihat-nasihat firman. Kiranya semua menjadi bekal menjalani hidup yang penuh dengan gejolak yang sangat membingungkan ini. Dan kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Di depan kami ada beberapa jiwa yang mengucap syukur karena berulang tahun di bulan November. Kami bersatu hati berdoa, ulurkan tangan Tuhan, tangan sorga memberkati mereka dan tubuh jiwa roh mereka diberkati, dipelihara, dilindungi, dijaga hari ini dan sampai mereka tua sesuai kehendak Allah. Engkau menjaga, memelihara tubuhnya sehat, masa depannya Engkau siapkan yang terbaik, pengiringannya Engkau buat setia, tulus dan benar, sehingga setia sampai akhir hidup mereka. Segala rancangan-rancangan hidup yang berkenan, buka jalan biar nama-Mu dipuji. Dan yang terutama, jadikan mereka berkat, alat kemuliaan nama-Mu dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari cerminan sehari-hari kehidupan mereka. Terimalah segala kelimpahan berkat surga bagi hadiah-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah Engkau. Haleluya. Entar kami pulang semua dengan selamat, pimpin di perjalanan, tiba di rumah tak kurang suatu apa. Diberkati rumah kami, keluarga, mata pencarian kami, pergumulan kami. Tuhan tahu, jangan tinggalkan kami. Berkati bangsa negara ini, para pemimpin kami. Berkati para pelayan yang telah berlelah pagi hari ini. Diberkati setiap persembahan yang dipersembahkan dengan ketulusan, dengan hati yang menyenangkan Tuhan, dengan keikhlasan mereka. Diberkatilah terlebih setiap milik Tuhan yang mereka kembalikan karena kepatuhan kesetiaan pada firman-Mu. Tuhan mengingat dan jangan dibuat sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Ibu Is di Rumah Sakit Bethesda yang terbaring karena baru saja mengalami masalah di jantung. Kasih sayang-Mu telah nyata, dari ICU telah ada di ruang bangsal, dan tangan Tuhan yang berkuasa tumpangkan dalam nama Yesus. Ibu ini semakin sehat, kuat, dipulihkan jantungnya, dibuat gembira, percaya melihat kuasa mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jadilah ini. Demikian juga kalau ada anak-anak yang lain, Engkau lihat, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, hiburkan keluarga Ibu Taufik yang Kau telah panggil ibundanya kembali dalam pangkuan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu ada
pada keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah saudara. Terimalah segala kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinari, tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan